So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, di video kali ini aku bakal kasih daftar rekomendasi smartphone mantan flagship yang bisa kalian tebus dengan harga 2 jutaan aja buat tahun 2023 ini. Tapi perlu diingat karena ini adalah rekomendasi mantan flagship, tandanya smartphone-smartphone yang masuk ke rekomendasi kali ini adalah smartphone-smartphone second ya. Jadi ya konsekuensi bakal ditanggung sama penumpang. Sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih provider favoritku, Live.On. Aku suka banget sama Live.On, soalnya Live.On ini tuh bisa nge-rollover data sampai 1000 GB. Jadi semisal di bulan ini kuota kalian gak habis, kalian tuh nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya ini bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Live.On ini juga bukan provider yang suka diem-diem nyedot pulsa ya ketika kuota kita habis. Soalnya Live.On ini itu adalah provider tanpa pulsa yang tetap kasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator. Gak cuma itu, Live.On juga kasih kita emergency kuota 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi nggak perlu khawatir lah karena masih bisa dipakai buat balas chat gebetan, stalking mantan, pesan ojek online, atau dipakai buat beli kuota lagi. Selain itu, Live.On ini juga 100% digital, mulai dari pembelian, isi kuota, sampai customer service-nya ini juga bisa dihubungi lewat chat aja di website mereka atau sosial media Live.On. Simple dan pastinya lebih efisien. Kalau kalian mau nyobain pakai Live.On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore ini ya, biar dapetin potongan harga. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya, dan masukin kode Kulsor ini. Oke, kita balik lagi ke rekomendasinya. Yang pertama ini ada Google Pixel 3. HP ini kalau kalian cari di online marketplace harganya ini ada di sekitaran 2,1 sampai 2,3 jutaan. Dengan duit segini sebenarnya kalian masih bisa nih dapetin kualitas smartphone yang kameranya ini cukup mumpuni. Ya siapa sih yang nggak kenal kualitas kamera Pixel? Hasil jepretannya sampai sekarang tuh masih nyenengin banget buat kita lihat. Untuk kualitas videonya ini juga masih oke banget. Frame rate masih stabil dan hasil videonya juga masih kerasa stabil. Untuk performa aku rasa juga masih oke ya. Chipset yang dipakai ini Snapdragon 845. Terus buat RAM ini juga masih cukup buat tahun 2023 yaitu 4 GB. Performa hariannya jelas masih lancar. Buat dipakai kebutuhan harian masih enak banget buat dipakai. Paling kendalanya ada di suhunya aja nih yang gampang panas ketika dipakai main game. Dan baterainya ini juga tergolong cepat habis karena emang kapasitas baterai di Pixel 3 ini tergolong kecil yaitu 2915 mAh. Kalau kualitas layar ya sekedar cukup aja. Ukurannya 5,5 inci dan nggak bakalan cocok ya buat kebanyakan orang. Tapi yang emang suka sama HP compact, ini udah juara. Oke, next yang kedua ini ada Sharp Aquos Zero 2. Smartphone ini kalau kalian cari di online marketplace banyak yang dijual di angka 2,4 sampai 2,5 jutaan. Dengan duit segini kalian tuh bisa dapetin HP yang pakai chipset Snapdragon 855. Wih, mantap ya. RAM-nya ini juga gede di 8 GB dengan storage yang kapasitasnya juga lega di 256 GB. Buat dipakai main game ini serius ya, enak banget. Mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Genshin tuh juga tetap enak buat mainin di sini. Paling kurangnya ini ada di main Genshin Impact nih, dan pas suhu udah panas ya bakalan ngeframe. Tapi itu hal wajar sih buat kebanyakan smartphone, dan baterai HP ini itu juga tergolong kecil yaitu 3130 mAh aja. Kalau buat layar aku rasa ini juara sih. Panelnya OLED, refresh rate-nya 240Hz, layarnya lengkung, support HDR10, Dolby Vision, dan kayaknya ini udah nggak perlu diraguin lagi lah kalau soal kualitas layar dari Aquos Zero 2 ini. Karena ini emang beneran cakep. Kalau untuk kualitas kamera ini bisa dibilang B aja. Dibilang jelek enggak, tapi dibilang bagus ini ya nggak bagus-bagus amat selayaknya Pixel 3 tadi. Kalau buat video ini cukup stabil nih, ditambah ada OIS yang bikin perekamannya jadi tambah oke. Untuk ultrawide-nya juga lumayan dan bisa lah jadi opsi buat rekam di point of view yang lebih lebar. Lanjut yang ketiga, ini ada Sony Xperia 5. Smartphone ini kalau kalian cek di online marketplace harganya ada di kisaran 2,5 jutaan. Ya bisa dibilang dengan ngerogoh kocek 2,5 juta kalian udah bisa dapetin HP yang cukup cakep nih. Yang paling aku suka tentu aja dari desain premiumnya. Ini ciri khas Sony banget ya yang punya rasio memanjang dan ini jelas punya karakter. Buat layarnya sendiri konfigurasinya udah cukup oke. Panelnya OLED, resolusinya Full HD+, ukuran layar compact 6,1 inci, support HDR video, dan paling yang jadi perhatian ini nggak adanya refresh rate tinggi aja yang bikin kualitas layarnya ini kurang lengkap. Buat performa ini udah oke dengan pakai Snapdragon 855. RAM-nya ini punya kapasitas 6 GB juga yang performanya ini buat dipakai ngegame ya cukup oke. Cuma mirip ya kayak Aquos Zero 2 tadi, kalau HP ini tuh cepet panas kalau dipakai main game berat. Tapi kalau buat sekedar dipakai harian dan main game ringan sih harusnya ini aman-aman aja. Buat baterai ini tergolong kecil di 3140 mAh, dimana seharian tuh kemungkinan bisa 2 kali ngecas. Untuk kamera ini hasilnya lumayan oke dan masih lebih oke lah dari Aquos Zero 2 tadi, tapi nggak lebih oke dari Pixel
Pixel 3. Buat berekaman video ini juga biasa aja, tapi buat ukuran HP yang harga bekasnya ini 2,5 jutaan, ini ya termasuk cakep. Next yang keempat ini ada Sony Xperia 1. Ini masih satu angkatan nih sama Xperia 5 tadi, cuma kelasnya ada di atas Xperia 5. Buat harganya juga nggak beda jauh, di online marketplace kalian bisa nemuin di kisaran harga 2,7 sampai 2,9 jutaan. Untuk performanya juga mirip, yaitu pakai Snapdragon 855 dan RAM-nya ini juga punya kapasitas 6 GB. Yang tentu kelihatan bedanya justru ada di bagian layarnya nih, dimana Xperia One ini lebih gede yaitu 6,5 inci dan punya resolusi layar yang lebih tinggi juga yaitu 2K. Kalau buat kamera sih hasilnya menurutku pribadi nggak beda jauh ya sama Xperia 5. Hasilnya standar, nggak jelek, tapi ya juga nggak bagus-bagus amat. Buat perekaman video juga hasilnya lumayan oke lah buat ukuran smartphone mantan flagship di tahun 2023 ini yang harganya ada di bawah 3 jutaan. Yang jadi keunggulan HP ini ya karena dia brand Sony. Feels pakainya itu berasa beda banget kayak HP-HP biasa. Mulai dari pas dipegang sampai saat pas HP-nya udah dipakai, dimana tampilan UI dan lainnya itu berasa unik. Oke, lanjut yang kelima, ini ada Google Pixel 4. Smartphone ini bisa kalian temuin online di marketplace dengan harga itu ada di kisaran 2,8 sampai 3 juta. Ya 2,8 masih banyak lah yang jual. Nah, smartphone ini sendiri itu punya desain yang cakep nih, dimana ada two-tone yang ngebedain antara back cover, frame, dan kameranya. Selain itu, kalau ngomongin smartphone dari Google, tentu aja kita nggak bisa jauh-jauh nih dari performa kameranya. Pixel 4 ini tuh punya hasil foto yang benar-benar cakep, dan aku bisa bilang di rekomendasi kali ini Pixel 4 ini yang terbaik kalau urusan hasil foto dibanding HP-HP yang ada di rekomendasi kali ini. Dan image-nya ini cakep, detailnya bagus, warnanya juga cenderung natural, dan hasil kayak gini jelas bikin orang bakalan naksir sama Pixel 4. Buat perekaman video ini juga tergolong bagus ya, hasilnya stabil, detailnya masih kejaga, dan ini nggak berasa kayak HP jadul yang udah kemakan umur. Paling yang kurang dari HP ini itu nggak adanya lensa ultrawide, di mana smartphone-smartphone yang rilis di tahun yang sama itu kebanyakan udah pakai lensa ultrawide. Sementara Pixel 4 ini masih ngandelin lensa tele buat nemenin lensa utamanya. Tapi ya it's okay, selama hasilnya ini emang benar-benar cakep kayak di Pixel 4 ini. Kalau buat performa sih juga oke ya, Snapdragon 855 ditandem sama RAM 6 GB. Kekurangannya ada di suhunya nih yang cepat panas sama baterainya yang tergolong kecil yaitu 2800 mAh. Ukuran baterainya segini karena ya emang ini adalah HP yang compact. Layarnya ini cuma punya ukuran 5,7 inci, meski kualitas layarnya ini udah termasuk keren. Nah, terakhir ini ada Samsung Galaxy S10e. Ini HP yang paling mahal ya di rekomendasi mantan flagship 2 jutaan kali ini. Harga dari HP ini sendiri mepet-mepet ke 3 jutaan. Di pasaran kalian bakal nemuin di harga 2,9 sampai 3,2 jutaan. Ya pinter-pinter kalian aja buat milih. Smartphone ini sendiri itu adalah HP flagship compact Samsung terakhir ya yang punya size di bawah 6 inci. Spek layarnya ini udah cakep. Panel yang dipakai ini Dynamic AMOLED, resolusinya Full HD+, dan punya luas layar yang enak buat dipakai sama satu tangan yaitu 5,8 inci. Buat performanya juga udah caam dengan pakai Snapdragon 855-nya yang ditandem sama RAM berkapasitas 6 GB. Udah tau lah ya kalau HP compact begini meski chipset kencang bakal kayak gimana. Tentu aja buat dipakai harian ini bakal lancar banget. Tapi jangan harap bakalan enak buat dipakai main game berat. Ya mending main game yang ringan-ringan aja. Buat baterai ini juga tergolong kecil nih di 3100 mAh yang daya tahannya nggak bisa diharapin buat seharian. Kalau buat kamera, S10e ini tuh punya hasil yang masih lumayan oke lah buat ukuran HP mantan flagship. Cuma emang kamera ultrawide-nya kualitasnya ini sedikit jomplang dibanding kamera utamanya. Untuk hasil fotonya secara keseluruhan ini masih bisa diterima banget lah, apalagi jika dibandingin smartphone 3 jutaan zaman sekarang yang kualitasnya nggak bisa lebih bagus dari S10e ini. Buat video ini juga hasilnya stabil berkat OIS kamera utamanya dan hasilnya juga masih enak buat dilihat. Oke, itu tadi 6 rekomendasi mantan flagship 2 jutaan yang bisa kalian beli buat tahun 2023 ini. Ya tentunya sebelum beli kalian harus tahu konsekuensinya ya beli HP bekas tuh kayak gimana. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.